Tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus ku percaya. Yesusku ada di tempat ini, ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus ku percaya. Katakan Yesus, Yesus ku percaya. Sekali lagi Yesus, Yesus ku percaya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saya persilakan Bapak Pendeta Yokswendra untuk berdoa bagi firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih pada pagi menjelang siang hari ini kami kembali dapat bersekutu dengan Engkau. Kami bersyukur kami boleh menaikkan pujian sebagai ungkapan syukur kami, rasa terima kasih kami. Tuhan telah memelihara selama seminggu ini kami dalam keadaan baik, kami dapat terutama kesehatan kami, dan kami bersyukur buat semuanya ini, dan biarlah sudah kami naikkan bersama-sama menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya kalau Tuhan disenangkan, maka Tuhan juga akan berfirman, dan biar Engkau berfirman lewat hamba-Mu yang Kau telah persiapkan pada pagi hari ini, sungguh-sungguh akan membekali kami akan mengerti lagi, bahkan menegur kami dengan kasih, kami boleh mengerti lagi jalan Tuhan, kami boleh mengerti lagi rencana Tuhan. Amin. Kami boleh mengerti Tuhan mau dalam hidup kami, sehingga hari-hari yang kami lalui bersama dengan Tuhan, kami mengerti betul rencana dan kehendak Tuhan, dan hidup kami makin diberkati, dan makin diubahkan, makin hari, makin sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, kami haus akan firman-Mu, dan biarlah Tuhan Kau tolong mampukan kami, berikan kami hikmat, akal budi, urapan-Mu nyata kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita melihat firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi, pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Ya. Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-9. Karena cuma satu ayat dan sudah ditampilkan di monitor, maka saya ingin kita semua dengan serentak pada hitungan yang ketiga membacanya. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin lipat dalam pengetahuan dalam segala macam pengertian. Amin. Amin. Dan inilah doaku. Itu kata Rasul Paulus dituliskan dalam suratnya yang dia tujukan kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi. Dia berkata, inilah doaku, semoga kasih-Mu, perhatikan, makin melimpah. Bilang amin. Amin. Kasih-Mu makin melimpah. Tapi bukan cuma makin melimpah. Dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Amin. Ya, saya siang ini mengajak Bapak dan Ibu semua untuk sama-sama kita merenungkan topik tentang mengasihi. Amin. Beberapa orang mungkin bilang begini, waduh, topik tentang mengasihi mah sudah katam Pak saya belajarnya. Sejak dulu mulai jadi Kristen, wah, khotbah-khotbah tentang mengasihi udah berulang-ulang didengar. Kalau itu yang ada di pikiran dan perasaan saudara, saya bilang begini, setuju. Betul. Topik mengasihi memang bukan sesuatu yang asing di telinga saudara dan juga di telinga saya.
Tapi biarlah siang ini topik tersebut kita dengar lagi. Bilang amin. Amin. Supaya apa? Supaya menyempurnakan apa yang sudah kita ketahui. Amin. Kalau ada kata menyempurnakan yang saya sebut, berarti apa? Ada hal yang perlu ditambahkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Filipi 1 tadi. Silakan munculin ayatnya. Kita perlu ingat baik-baik tentang mengasihi atau tentang kasih. Kita nggak boleh hanya sekedar tahu, melainkan harus paham dengan benar. Amin. Amin. Harus paham dengan benar. Kan surat Filipi tadi berkata apa? Inilah doaku, katanya. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Jadi nggak cukup saya tahu tentang topik, tentang hal mengasihi. Oh, tapi yang kita perlu paham dengan benar. Amin. Amin. Yang ini kita ingin topik mengasihi membuat kita tahu tentang mengasihi dengan benar dan mengerti dengan tepat. Amin. 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 Halo, mengasihi dengan benar itu kita perlu tahu. Ya, dan dengan tepat supaya apa? Supaya saat mempraktekannya tidak jadi keliru. Saudara pemburu nih, mau jagonya seperti apapun, kalau dia menembak dengan sembarangan, ya, maka peluru yang terbuang nggak seimbang dengan hasil yang didapat. Setuju nggak? Setuju. Ada keteraturan yang mesti dijalanin. Temukan dulu posisi tembak yang baik. Lalu apa? Pastikan target berada dalam jangkauan senjata. Baru bidik. Dapat. Amin. Jadi walaupun dia ahli, lalu masuk dalam hutan, kemudian tembak aja semua, pasti ada yang didapat. Tapi dengan jumlah peluru yang terbuang, nggak imbang. Jadi ada keteraturan. Bilang amin. Demikian juga dalam menerapkan hukum mengasihi. Ada urutan yang perlu dipenuhi untuk membantu kita dapat memenuhi perintah Tuhan. Saya senang menggembalakan orang-orang percaya dengan keteraturan. Itu sebabnya saya berjanji pada waktu itu, beberapa minggu ini kita akan berbicara tentang topik-topik yang spesifik. Kita sudah berbicara tentang menolong. Bagaimana menolong yang benar menurut Alkitab. Sabar. Kita juga sudah pelajari. Mengalah. Kita juga sudah dengar pada minggu yang lalu. Dan hari ini mengasihi. Amin. Ada urutannya. Siapa bilang mengasihi itu nggak ada urutannya? Yang pertama dengar baik-baik. Kalau kita ingin kemudian sempurna memahami, lalu tepat mempraktekkan mengasihi, maka yang pertama lakukan sesuai urutan. Urutan pertama, kita wajib mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Amin. Halo? Amin. Bilang sama yang di kiri kanan Bapak dan Ibu, kasih Tuhan lebih dulu. Amin. Matius 22 ayat 37 berkata apa? Seorang yang sudah membaca ayatnya di monitor, bantu saya untuk memberkati Bapak dan Ibu yang hadir. Yuk baca silakan. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sama-sama bilang. Amin. Amin. Jadi ada urutannya. Halo? Amin. Kalau ada kata di ayat 38 yang menerangkan inilah hukum yang terutama dan yang pertama, itu kan sebetulnya menginfokan kepada kita bahwa mengasihi itu jangan serampangan. Ada tatanannya, ada urutannya. Dengan melakukan sesuatu secara terurut, maka hasilnya maksimal. Amin. Maka kita perlu lebih dahulu apa? Mengasihi Tuhan. Wajib mengasihi Tuhan. Bilang amin. Amin. Kenapa kita wajib mengasihi Tuhan?
dan menjadikan itu hal yang paling penting, prioritas terutama. Sebab, hai anak-anak muda, dengar baik-baik, yang membuat para orang tua bertanggung jawab ngurus kita, lalu membesarkan hidup anak-anaknya, itu Tuhan. Amin. Ya. Karena kalau Tuhan tidak menggerakkan hati orang tua, maka mereka akan menjadi sosok-sosok orang tua yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau hari ini engkau boleh besar dalam kondisi yang baik, ya, dapat kasih sayang, dipelihara, difasilitasin, ya. Ada orang tua yang karena tidak dapat karunia dari Tuhan, loh, tidak dapat karunia dari Tuhan, itu tidak menjadi fasilitator buat anak-anaknya bersyukur. Amin. Lalu, hai orang tua, kalau bukan Tuhan, maka nggak dapat kita penghormatan dari anak-anak kita. Dialah yang menggerakkan hati anak-anak untuk menghormati, bahkan merawat setiap kita, menemani kita, memberi penghiburan di usia kita yang demikian. Amin. Semua Tuhan. Saudara dengar baik-baik, apapun yang manusia mau perbuat, kalau itu tindakan benar, dasarnya pasti karena digerakkan Tuhan. Amin. Dasarnya tentu karena digerakkan Tuhan. Tuhan bisa membolak-balik hati, Tuhan bisa mengubah hati, dan Tuhan yang menjadikan hati keras jadi lembut, hati yang tidak ingin jadi ingin. Sehingga kalau hari ini semua anak terawat, tumbuh dengan besar, orang tua terjaga, didampingi, ditanggung jawabin, semua karena Tuhan. Itulah hukumnya kenapa kita perlu menjadikan Dia cinta kita yang utama. Amin. Amin, saudara. Amin. 1 Yohanes 4:19 bilang kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Waduh, dahsyat. Bilang amin. Bayangin, tidak ada di dunia orang yang mengasihi kita kalau bukan dia mendapat kasih kita. Karena kasih di dunia itu hukumnya timbal balik. Dia akan baik sebab menerima yang baik. Amin. Dia akan mengasihi karena dia juga kita kasihi. Tapi Tuhan Alkitab bilang, kita mengasihi dia karena Allah lebih dahulu. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Bukan karena kita baik, bukan karena apa yang kita kerjakan. Semata-mata karena memang dia mengasihi kita. Maka karena dia sudah lebih dahulu mengasihi kita, wajib hukumnya Tuhan lebih dahulu kita kasihi. Amin. 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 Jadi hari ini baik-baik tentang mengasihi. Kasihi dia dulu, maka yang lain-lain juga akan bisa kita kasihi. Amin. Halo, Amin. kasihin dia dulu. Ada orang yang bilang gini, Pak, agama lain ada lu nggak bertuhan, tapi dia bisa mengasihi anak, mengasihi orang tua. Ya, itu hukum mereka, tapi kasihnya terbatas. Kasih yang tulus adalah kasih yang diajarkan oleh iman Kristen. Yaitu kasih yang tetap melakukan hal baik sekalipun tanpa balasan. Amin. Gimana adanya di hukum iman kita, di ajaran kerohanian kita, cuman itu. Siapa yang ngajar? Tuhan saudara dan Tuhan saya. Amin. Itu sebabnya mari hari ini kita mengevaluasi dan kita memperbaiki diri. Betul nggak saya sudah menjadikan dia sebagai cinta yang utama dari saya? Sudahkah saya mendahulukan Tuhan dari hal yang lainnya? Dan yang terpenting lagi alasannya, kenapa kemudian kita harus mencintai, mengasihi dia lebih dahulu? Sebab dengar baik-baik, yang membuat kita semuanya bebas dari hukum dan kutuk dosa, itu bukan orang tua dan anak-anak kita. Halo? Amin. Yang menyebabkan kita tidak harus dihukum karena dosa-dosa, itu bukan orang tua kita, bukan anak kita. Tapi dia yang mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Maka kepada dialah prioritas kasih kita harus dinyatakan. Amin. Yuk, mari hari ini kita berkata pada diri sendiri serta mendorong diri sendiri untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dahulu. Orang yang mengasihi Tuhan itu paling ada tiga tanda dalam dirinya. Yang pertama apa? Dia pasti cinta Taurat Tuhan. Halo.
Saudara, ada satu cerita tentang seorang anak kecil. Mana suatu kali jam bel sekolah berakhir lebih cepat 1 jam dari biasanya. Sehingga mamahnya yang biasa ngejemput itu belum hadir. Karena memang 1 jam lebih awal. Dan karena jam sekolah berakhir lebih awal 1 jam, maka teman-teman yang lain kemudian ngajak dia untuk jalan-jalan ke mall, lalu jajan di sana. Tapi kemudian dia berpikir, pernah suatu kali dia main ke rumah temannya, lalu janji akan pulang jam 12 dijemput. Tapi di jam 11-nya ternyata orang tua temannya mengajak mereka untuk pergi sebentar keluar. Sehingga mereka berangkat keluar dan waktu pulang lebih dari jam 12 dan mamanya sudah ada di situ dalam keadaan apa? Muka capek, wajah khawatir karena pada saat jemput anak tidak di tempat dan orang tua serta keluarga yang di mana anaknya bermain juga semua pergi. Kosong. Gelisah. Sehingga waktu dia pulang, dia lihat wajah lusuh mamanya dan kekhawatiran terbesit di wajahnya. Nah, dia nggak mau itu terjadi lagi kalau hari ini dia ikutin temannya untuk berangkat pergi ke mall. Karena dia takut nanti balik dari mallnya nggak tepat waktu. Mamanya nunggu dengan keadaan khawatir lagi, muka yang kecapean. Dia nggak mau seperti itu. Sehingga tawaran temannya dia tolak. Dia bilang, nggak apa-apa 1 jam, biarkan saya di sini saja menunggu mama saya. Dan tepat setelah dia tunggu 1 jam, sementara temannya udah pergi ke mall jalan-jalan, mamanya datang. Lalu mamanya tanya, kemana semua temanmu? Kok sekolah sudah sepi? Dia bilang begini, tadi pelajaran sekolah lebih cepat 1 jam berakhirnya. Oh, lalu semua teman-teman pergi ke mall dan jajan. Kok kamu nggak ikut? Nggak, Mah. Karena saya ingat dulu mama pernah bilang, tolong, kalaupun jam main atau sekolah lebih cepat berakhir, jangan pernah tinggalkan tempat sampai mama datang dulu. Karena ingat, dulu pernah kejadian kamu main di rumah teman, lalu diajak pergi, mama datang jemput, kamu belum pulang, dan mama khawatir. Jadi karena itu saya nggak mau ikutin teman-teman. Saudara tahu kan terjadi, mamanya terharu, dan akhirnya mamanya nggak ngajak dia pulang, tapi bawa dia ke mall, lalu kemudian makan siang dengan mamanya, bahkan belanja lebih dari mungkin jajanan yang tadi bisa dia lakukan. Saudara dengar baik-baik, dari cerita ini ada 2 hal yang luar biasa. Ya, anak ini mengasihi mamanya dengan cara apa? Mengingat nasihat, mengingat aturan mamanya. Dan yang kedua dengan cara apa? Melakukan apa yang pernah dinasehatin. Dan demikianlah sebetulnya yang harus dilakukan tiap kita yang mengatakan mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Kita merenungkan semua nasihat, kita merenungkan setiap Taurat-Tauratnya, kita ingetin larangan-larangannya. Dan kemudian apa? Kita praktekin. Bilang amin. Amin. Kita praktekin. Itu yang seharusnya ada pada diri setiap anak-anak Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 bilang apa? Salah saya ini ayatnya. Salah saya mencatatnya itu salah tadi. Ya. Ayatnya berbunyi demikian bahwa kalau kita mengasihi Dia maka kita melakukan apa yang diperintahkannya. Amin. 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 Kita mengerjakan apa yang dinasehatinya. Itulah ciri orang yang mengasihi Tuhan. Dia bukan cuma mengingat Tauratnya. Dia bukan cuma mengingat nasihatnya, tapi dia patuh akan perintahnya. Nah, sudah nggak kita melakukan itu sebagai bagian dari perwujudan bahwa sungguh kita mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang mengasihi Tuhan, itu betul-betul mencintai rumah Tuhan. Dia suka sekali untuk tinggal dalam persekutuan. Dia senang untuk hidup di dalam fellowship dengan Tuhan. Amin. Daud adalah sosok yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia begitu intim. Itu sebabnya ada satu pujian
yang liriknya diambil nas firman Tuhan. Yang berkata demikian, lebih baik satu hari di pelataran. Jadi jangan merasa buang waktu untuk ibadah beberapa kali dalam seminggu. Bilang amin. Bahkan jangan merasa udah cukup dalam seminggu saya bertemu Tuhan. Enggak. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, Daud berkata, lebih baik saya ada di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu dulu yang kita kerjakan untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Dia. Amin. Amin. Amin, saudara. Yuk, Amin. koreksi diri kita, sudahkah kita menjadi orang yang sungguh mengasihi Tuhan? Ya, karena setelah kita tahu bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan, dengan 3 tanda yang tadi, marah kasih. Yang kedua, mengasihi yang berikutnya, pasti juga kita perbuat. Masih juga kita bisa perbuat. Apa yang kedua? Mengasihi diri sendiri. Amin. 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 Mengasihi diri sendiri. Ada urutannya. Kalau ada orang yang bilang mengasihi, ada urutannya, Pak. Dengar baik-baik. Nggak akan ada gunanya saudara berbuat baik kepada orang lain kalau engkau tidak mengasihi Tuhan. Nggak ada nilainya. Engkau melakukan A, melakukan B, melakukan C. Buat orang lapar jadi kenyang kalau engkau tidak mengasihi Tuhan. Halo? Amin. Nggak ada gunanya. Jadi, prioritaskan mengasihimu untuk Tuhan. Kasihi Tuhan lebih dahulu. Lalu baru kemudian apa? Kasih diri sendiri. Bilang sama yang di kanan, weh, kasihi dirimu sendiri. Amin. Amin. Ini banyak orang karena nggak paham, ya, karena nggak paham, lalu mengira gini, sifat mengasihi diri sendiri hanya akan bikin seseorang jadi sosok yang egois, lalu nggak mau berkorban bagi orang lain. Hari ini saya mau bilang salah besar, saudara. Justru kalau orang mengasihi dirinya, maka dia akan bisa berbuat lebih maksimal bagi orang lain. Amin. Halo. Amin. 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 Lah iya, saudara. Kalau orang mengasihi dirinya, maka dari dia tindakannya itu bahkan bisa maksimal buat orang lain kok. Makanya Amsal berkata, Amsal 19 ayat 8, berkata demikian, siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Amin. Halo, Amin. sama-sama kita baca yuk ayat ini yuk. 19 ayat 8 bagian A. 2, 3. Siapa mengasihi dirinya? Amin. Amin. Mengasihi diri bukan berarti kemudian mencetak kita jadi pribadi yang egois, yang nggak akan mau memperhatikan atau berkorban bagi orang lain. Salah kalau engkau bisa memahami lebih jauh lagi apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Justru orang yang bisa mengasihi dirinya, itu akan bisa berarti maksimal bagi orang lain. Amin. Kenapa? Ini dengerin ya baik-baik ya. Saya catat beberapa alasan nih. Orang kalau mengasihi dirinya, itu nggak akan pergi tanpa payung ketika hujan sedang besar. Karena dia nggak mau dirinya jadi sakit. Halo. Halo. Amin. Amin. Orang yang mengasihi dirinya itu nggak akan mau ugal-ugalan di jalan. Karena dia nggak pengen jadi celaka. Itu mengasihi dirinya nggak? Ya. Jadi mari kita buka format berpikir kita. Selama ini saya sangat-sangat prihatin dengan khotbah-khotbah yang selalu berbicaranya di tataran atas saja dan tidak coba untuk mengulik lebih dalam lagi supaya orang paham dengan benar. Mengasihi diri itu bukan hal yang keliru. Justru kalau engkau bisa mengasihi diri dengan cara yang Tuhan mau, engkau akan bisa melakukan hal lebih maksimal bagi orang lain. Amin. Dan orang yang mengasihi diri akan menolak ajakan ngawur yang dapat membuat dirinya rugi. Halo?
Jadi kalau ada saudara lihat orang ngawur-ngawuran, ngajaknya ngawur-ngawur, itu saudara harus tolak. Kenapa? Orang-orang seperti itu nggak mengasihi dirinya. Dan kalau dia nggak mengasihi dirinya, dengar baik-baik. Kalau orang nggak mengasihi dirinya, dia nggak akan pernah bisa maksimal jadi sesuatu bagi orang lain. Amin. Jadi artinya apa? Orang begitu nggak penting. Orang begitu nggak penting buat hidup saudara. Hanya akan buang waktu. Halo? Tapi kalau saudara bertemu dengan orang yang nggak pernah mengajak ngawur, justru melarang saudara untuk hidup dengan kacau, tempel orang tersebut. Kenapa? Karena dari orang tersebut akan ada banyak hal maksimal buat dirimu. Karena orang yang mengasihi dirinya, dia akan berarti dengan dahsyat, saudara. Dan yang kemudian apa? Orang yang mengasihi dirinya, itu akan bekerja dengan ekstra supaya sukses. Karena dia nggak rela kalau dirinya nanti direndahin orang lain. Tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Halo? Jadi orang yang mengasihi dirinya akan bisa sehat, akan bisa hidupnya benar, bahkan dia berhasil. Setelah itu ketika dia berbuat, yang dia kerjakan untuk orang lain pasti maksimal. Orang yang sakit, orang yang nggak punya apa-apa, orang yang kurang, misalnya ini, dia kan pada akhirnya nggak bisa maksimal berbagi orang lain. Itu sebabnya hari ini, setelah saudara mengasihi Tuhan, kasihi juga dirimu. Saya mengenal ada orang yang mengasihi dirinya sendiri, enggak, ya betul, akhirnya kepada istri dan anaknya juga dia nggak mengasihi. Dia tidak bisa menjadi fasilitator, dia nggak bisa menjadi alat untuk membuat rumah tangganya bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena dari awal dia memang tidak mengasihi dirinya. Halo? Yeah. Amin. Amin. Mau lebih jelas lagi, lihat Matius 22 ayat 39. Supaya kita tahu urutannya. Matius 22 ayat 39 berkata apa? Semua baca. 2, 3. Dan hukum kedua adalah Sama dengan itu ialah Perhatikan ya baik-baik. Dan hukum yang kedua. Jadi tahapan yang kedua. Yang sama dengan itu yaitu kasih sama manusia. Seperti apa? diri sendiri. Saudara nggak akan pernah bisa ngasih sesama kalau nggak ngasih diri sendiri. Amin. Karena Alkitab berkata kasihlah sesamamu seperti diri sendiri. Jadi kalau orang malas-malesan nggak bisa dapat apa-apa, maka orang di sebelahnya juga dia akan kasih dengan cara sabar ya, nggak usah makan, tunggu aja nanti ada berkat datang sendiri begitu. Halo. Saudara kira-kira paham nggak saya punya perkataan ini? Amin. Yang bisa menjadi sesuatu bagi sesamanya adalah orang yang bisa mengasihi dirinya sendiri dulu. Amin. Sebabnya kenapa ada banyak orang-orang terlantar, ada banyak pasangan-pasangan terlantar. Karena apa? Karena pasangannya tidak mengasihi diri sendiri, sehingga tidak menjalani tanggung jawabnya bagi sekitar. Halo? Hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihmu sama seperti dirimu sendiri. Jadi dirimu sendiri dulu. Kasihin. Ya? Udah? Kasih dirimu sendiri. Baru kita loncat ke yang tiga, yaitu apa? Kasihilah sesamamu. Amin. Bilang amin. Amin. Kolek yang di kiri kanan. Woi, baru jangan mikir diri sendiri. Mulai kasih sesamamu. Amin. Ya. Amin. Jadi setelah kau bisa merawat dirimu, mengasihi dirimu dengan cara yang Tuhan mau, maka dari situ engkau bisa mengasihi sesama. Nah, barang siapa yang tidak mengasihi dirinya, percayalah dia juga tidak akan mengasihi orang lain. Nah, mana ada pemabok bilang ke temennya, kamu jangan mabok, rusak tar badannya. Ada nggak kayak gitu? Enggak. Ada nggak? Ada. Mana ada pemabok bilang, udah jangan mabok, kamu nanti rusak. Sementara dia ngomongnya sambil mabok. Yang bisa menasehati itu adalah orang yang menjaga dirinya untuk tidak rusak. Amin. Halo? Amin. Jadi mari kasihi dirimu sendiri dulu, rawat dirimu dulu. Lakukan sesuatu supaya dirimu punya harga dulu, baru bisa lakukan yang maksimal bagi orang lain. Amin. Jadi udah tahu urutannya ya.
Semoga kita menjadi sempurna memahami apa yang disebut dengan mengasihi. Jangan mengasihi yang dimaksud orang-orang. Ya, karena sekarang banyak, terus terang aja, saya bukan orang pinter lah. Ada dosen besar di sini, Pak. Ya, saya juga mesti belajar. Saya mau ngambil S3 nanti dibimbing Pak Yok. Ya, nanti kalau saya udah S3, khotbahnya sambil terbang, saudara. Mantap. Bayangin, nggak ada S-nya aja gini, apalagi S3 sambil terbang, saudara. Mengasihi sesama, habis itu baru bilang amin. Semua jemaat Tuhan di tempat ini tidak boleh berhenti sampai di mengasihi diri sendiri. Setelah mengasihi dirimu, merawat hidupmu, maka kemudian beraktilah maksimal dengan sesama. Halo? Sebabnya ayo sama-sama isilah lumbung dana berbagi. Jangan berhenti. Dananya banyak. Nanti saya akan sebarin. Habis itu mulai kosong. Isi lagi. Amin. Amin. Mungkin masih banyak yang belum tahu dana berbagi. Itu manajernya Ibu Linda. Ya, yang mau tahu rekeningnya silakan tanya Ibu Linda. Mari, yuk. Titip ke sana dana berbagi, Bu. Nih. Untuk apa? Untuk kita bisa melakukan banyak hal. Banyak hal. Bagi siapa? Bagi yang kelaparan, bagi yang kedinginan, bagi yang terbengkalai. Bilang amin. Amin. Kita banyak melakukan itu. Ayo. Karena juga mengasihi adalah ketika kita juga mengasihi sesama. Amin. Amin. Saya membaca catatan tentang seorang miliarder terkenal di dunia. Mudah-mudahan saudara pernah dengar namanya. Femi Otedola. Wah, ini kayanya luar biasa, Pak. Mungkin duitnya udah sampai, nggak tahu ya, di atas miliarder. Kita nggak tahu apakah ada istilah triliuner, itu nggak tahu loh saya. Suatu kali kemudian dia diundang untuk wawancara, lalu oleh presenter radio ditanya, Pak, kira-kira apa yang Bapak paling ingat yang bisa membuat Anda sebagai pria, orang sukses, itu paling bahagia dalam hidup? Ditanya sama dia. Lalu dia jawab begini, ada 4 tahap yang saya laluin untuk kemudian bisa menemukan yang disebut dengan kebahagiaan sejati. Tahap yang pertama adalah ketika saya mengumpulkan kekayaan dan kemudian berhasil. Banyak duit saya. Bisa saya dapat. Tapi kemudian kebahagiaannya cuma sebentar. Enggak lama. Lalu tahap kedua, itu adalah ketika saya menggunakan pundi-pundi uang saya, duit saya, itu dengan membeli mobil mewah, rumah hebat, kondominium di mana-mana. Saya beli semua aset-aset yang dahsyat. Dan saya nikmatin. Tapi kemudian kesenangan untuk hal tersebut tidak tahan lama. Sampai saya kemudian menemukan satu keberhasilan, saya kira itu akan buat saya punya kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang sejati. Yaitu ketika saya memenangkan proyek-proyek besar. Ini orang kaya benar, saudara. Di mana 95% pasukan solar untuk negara Nigeria dan Afrika, dia yang supply. Waduh. Dan dia juga dicatat sebagai pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Saya bangga akan itu. Mana-mana saya bisa disanjung. Tapi jujur, kata dia, di situ pun saya nggak bisa mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Sampai kemudian di tahap keempat saya bisa baru mengartikan apa itu bahagia sesungguhnya. Yaitu ketika ada teman saya datang kepada saya lalu minta begini, kamu tergerak nggak untuk nyumbang bagi anak cacat 200 aja kursi roda? Saudara, saya nggak terlalu cepat, nggak sempat mikir untuk pertanyaan gitu. Berapa? 200 aja kursi roda. Ya, cuma 200 kursi roda, saya kira itu hal yang terlalu mudah bagi saya untuk ngasih. Sehingga dengan cepat saya bilang, besok dikirim. Oh, katanya. Kebetulan kita nggak pengen 200 kursi roda itu dikirim.
Tapi biarlah saudara juga ikut bersama dengan saya mengantarkannya. Saudara tahu kalau orang udah di level tinggi seperti itu, 1 jam waktunya berguna. Betul nggak? Ya. Berguna. Itu sebabnya tadi saya bilang, besok saya kirim. Oh, saya nggak perlu kalau dikirim. Saya pengen engkau ikut bersama mengantarkan. Sehingga esoknya dia siapkan diri bersama dengan temannya untuk pergi mengantarkan 200 kursi itu ke tempat di mana anak-anak panti asuhan berada, dan anak-anak panti ini adalah anak-anak panti yang punya kekurangan, artinya tidak bisa berdiri. Dan waktu dia sampai di situ, dia kasih, dia berikan, dia mulai merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya, dan yang lebih lagi membuat terenyuh diri adalah ketika ada anak kecil dari yang menerima kursi tersebut, salah satunya menghampiri dia lalu memeluk kakinya. Dia kaget. Dia bilang, dek, lepas. Dia nggak pernah diperlakukan seperti itu. Sampai kemudian dia terbersit berpikir, jangan-jangan nih anak pengen minta sesuatu. Dia bilang, dek, lepas. Apalagi yang kamu pengenin dari om. Lalu anak ini, saudara tahu apa yang dia bilang? Enggak, saya enggak ingin apa-apa. Saya pegang kaki Tuhan itu sekedar untuk bisa melihatmu lebih dekat. Saya mau mengingat wajahmu supaya berharap nanti di sorga bisa ketemu. Di situ dia menangis luar biasa. Pemberian dia yang teramat kecil itu membuat sampai seorang anak yang cacat bisa bilang, saya mau ingat wajah Bapak supaya nanti kita bisa bertemu kembali di sorga. Nggak perlu gede-gede, nggak perlu hebat-hebat. Seberapapun kalau itu kerelaan untuk bisa berbagi, menjadi sesuatu bagi sesama, nilainya dahsyat. Amin. Amin. Ayo mulai. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan lebih dahulu dan berhasil mengasihi diri sendiri, maka lakukanlah sesuatu dari dirimu untuk bisa berarti bagi orang-orang lain, yaitu mengasihi sesama. Amin. Mari kita tundukkan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Satu kali lagi katakan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapak sempurnakan firman yang kami dengar, supaya Roh-Mu bekerja menjadikan firman ini hidup di dalam kami. Engkau menyanggupkan kami untuk jadi pribadi-pribadi mengasihi Tuhan lebih dahulu. Dan selanjutnya kami tahu cara untuk mengasihi diri kami, supaya kemudian ketika kami mampu mengasihi diri, kami juga bisa mengasihi sesama kami, Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang sedih hati hiburkan. Biarlah setiap kami bukan hanya memiliki pertambahan pengetahuan akan kebenaran firman-Mu, tapi Roh-Mu menjadikan kami pelaku-pelaku yang sanggup mempraktekkan setiap kebenaran firman-Mu. Roh yang mengasihi Tuhan taruh di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Dengan hormat, saya mohon Bapak Yoksuendra kembali berdoa, memberi doa berkat untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini.
Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, kami menyerahkan jemaat Tuhan, Gereja Bail Tabernakel Baladewa dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, biar Tuhan akan memimpin anak-anak yang sekolah secara virtual, juga keluarga-keluarga yang sedang bekerja juga. Tuhan tolong, kalau yang sedang menghadapi kesulitan, kesukaran, Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan pertolongan, karena kami Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kami percaya selama sepanjang minggu ini, kami dalam pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan, Roh Kudus memegang tangan kami, sehingga kami tidak berbuat dosa, tapi kami selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih. Sekarang kekasih-kasih Tuhan, pulanglah, terimalah, dan bawalah. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus hamba pohonkan dua berkat ini. Yang percaya berkata amin. Shalom. Shalom. Berkati. Selamat ulang tahun Ibu Kori. Puji Tuhan.